Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtu Bima Mandala, Prodi PPG Teknik Otomotif, NIM 242810653. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia, refleksi dan transformasi, yang merupakan salah satu dari tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Dwi Jatmoko MPD. Baiklah, kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Pada slide ini, terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan, terdapat tujuan dan fokus. Pada tujuan, itu akan menjelajahi evolusi pendidikan nasional Indonesia, dengan fokus untuk mengkaitkan ide Ki Hajar Dewantara dengan perkembangan kurikulum. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia mencerminkan evolusi nilai, ide, dan kebijakan yang berupaya menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Baiklah, langsung ke slide yang berikutnya. Pada slide ini, kita akan mengetahui tentang pandangan Ki Hajar Dewantara yang pada pidatonya di Universitas Gadjah Mada tahun 1956, di mana pada saat itu teks pidato Ki Hajar Dewantara pada penganugerahan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956 memberikan perspektif penting mengenai pendidikan yang berlandaskan pada karakter dan identitas bangsa. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta perlunya pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan masyarakat. Pada pidatonya, menekankan bahwa pendidikan haruslah berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter dan penanaman semangat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara menyoroti perlunya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai moral. Adapun konsep yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara yaitu terdapat pada prinsip ing ngarsa suntulodo, ing madya mankarso, tutwuri handayani, yang artinya yaitu di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Baiklah, langsung saja ke slide yang berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari mengenai kurikulum 1947. Pada kurikulum 1947, terfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan persatuan pasca kemerdekaan, dengan tujuan untuk memperkuat identitas nasional dan menghilangkan pengaruh kolonial dengan dampak transisi dari pendidikan nasional menuju ke nasional. Seiring berjalannya waktu, perjalanan pendidikan nasional Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang tercermin dalam kurikulum dari waktu ke waktu, yaitu kurikulum 1947 sebagai kurikulum awal terbentuknya pendidikan nasional Indonesia, yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan pasca kemerdekaan. Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat identitas nasional dan menghilangkan pengaruh penjajahan. Kurikulum ini terus berkembang menjadi kurikulum 1968 yang memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya, kurikulum 1968 berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan untuk menyediakan dasar pengetahuan ilmiah dan teknis. Dengan dampaknya memperkenalkan struktur kurikulum sistematis dan modernisasi pendidikan. Baik, langsung saja ke slide yang berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai kurikulum yang berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK tahun 2004, yang memiliki fokus pada kompetensi dan keterampilan praktis. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan tuntutan global dan kebutuhan pasar kerja, dengan dampak meningkatkan relevansi pendidikan, tantangan dalam implementasi. Pada tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi ini diperkenalkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan global dan kebutuhan masyarakat modern. KBK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menekankan kompetensi dan keterampilan praktis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, KBK ini menghadapi tantangan dan kritik
mengenai kesulitan implementasi dan penilaian yang kurang efektif. Baiklah, untuk slide yang berikutnya kita akan membahas mengenai kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum ini merupakan upaya yang digunakan untuk melanjutkan kurikulum sebelumnya, yaitu dari kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum 2013 ini berfokus pada pendekatan holistik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan tujuan untuk pembelajaran berbasis proyek dan karakter. Dampaknya yaitu kemajuan holistik dengan tantangan pelatihan guru dan sumber daya. Nah, pada kurikulum 2013 ini diluncurkan dengan pendekatan yang lebih holistik. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memberikan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan karakter. Meskipun kurikulum 2013 membawa kemajuan, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan termasuk pelatihan guru dan penyediaan sumber daya. Baiklah, slide berikutnya yaitu kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Pada kurikulum ini berfokus pada otonomi sekolah dalam merancang kurikulum dengan tujuan pendidikan karakter, literasi, kemampuan berpikir kritis, dengan dampak fleksibilitas dan inklusif, relevansi, dan dengan konteks lokal. Kurikulum merdeka ini merupakan puncak reformasi kurikulum, yang mana diperkenalkan pada tahun 2019. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa atau peserta didik. Dengan penekanan pada pendidikan karakter, penguatan literasi, dan kemampuan berpikir kritis, kurikulum merdeka mencerminkan aspirasi untuk pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif, selaras dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan. Baiklah, langsung saja ke slide yang berikutnya. Baiklah, kita akan menjelaskan mengenai ternyata sudah sampai ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini terdiri atas evolusi pendidikan yang berupaya berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan zaman. Yang kedua, integrasi nilai Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan. Yang ketiga, mengenai komitmen masa depan, di mana untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dan memberdayakan. Dalam kesimpulannya ini menunjukkan secara jelas bahwa perjalanan pendidikan nasional Indonesia adalah upaya yang terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, seiring tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang penting, integrasi antara warisan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan perkembangan kurikulum modern menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembentukan karakter yang menjadi fondasi bagi masa depan bangsa. Baiklah, kita akan menuju ke slide berikutnya, yaitu penutup. Pada penutup terdiri atas refleksi dan harapan. Nah, pada refleksi ini, perjalanan pendidikan Indonesia adalah proses yang dinamis. Sistem pendidikan Indonesia merupakan proses yang dinamis yang terus menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan kontemporer, dengan harapan untuk menciptakan sistem pendidikan yang kuat, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan siswa untuk mendukung kemajuan bangsa di masa depan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia, refleksi dan transformasi. Apabila terdapat tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.